Hi vlog, welcome to my guys. Salah. Hi guys, welcome to my YouTube. Hi guys, welcome to Jack and Jal. Tapi di sini gue sekarang cuman sendiri karena Jalnya lagi ada acara lain, ada kegiatan lain. Jadi kalian cuma bisa ngeliat Jack doang. Kali ini gue akan menceritakan, nggak tahu sih, ini sesuai dengan pertanyaan tim gue. Jadi tim gue tuh pengen tahu gue gitu. Lo kenapa sih pengen tahu gue? Kenapa sih? Hah? Oke, bisa dimulai. Nama panjang gue Denzel Jordan Pangeran Lantang. Sebenarnya gue banyak banget dipanggilnya. Jadi kayak di keluarga gue dipanggil Denzel. Kalau di pertemanan gue dipanggil Pangeran, which is Pangeran. Terus ada beberapa teman-teman komplek manggil gue Jordan. Jadi terserah kalian mau manggil apa, cuma biasanya di Pangeran. Umur gue baru 20 tahun, kelahiran 20 Januari 2001. Setiap hari yang harus gue lakuin, sebenarnya ini kita ngomongin sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi gue sih harus olahraga, udah pastinya, karena basically gue dari kecil suka banget olahraga apapun, tapi khususnya bola. Dan sekarang gue lagi nge-gym terus, lagi addicted sama gym, dan gym itu udah jadi lifestyle gue sampai selamanya. Pas pandemik juga gue agak sedih karena kan gym banyak yang ditutup ya, jadi gue gym di rumah aja sempet. Tapi sekarang udah mulai dibuka, jadi bisa gym lagi. Aku sendiri sih sama hewan, nggak semua hewan sih. Karena ular aku takut, kecoa aku juga takut. Bukan takut sih, lebih ke geli gitu kan. Tapi kalau ular sih takut. Terus aku sayang banget sama anjing, sayang banget. Karena menurut gue anjing tuh, ya gue kebetulan di rumah punya 14 anjing sih. Kalau kata orang sih gue nggak cuek sih. Gue maksudnya orang yang so far yang orang-orang maksudnya ditanya nih, orang sih bilangnya gue yang paling pertama adalah gue care banget kalau sama orang, peduli banget sama orang, terus gue perhatian, itu sama ya. Gue ini penyayang banget, gue emang suka berkomunikasi, jadi mungkin friendly sih. Tapi karena beberapa orang kayak misalnya ngelihat first impressions gue nih, pasti lu ngelihat gue tuh tengil, terus kayak sengak gitu. Padahal enggak, cuma ini karena keturunan alis sama ini aja muka gue gitu, jadi begitu, ya kan? Memori berkesan, pastinya punya dan banyak banget. Dan gue nggak mungkin ceritain semua, mungkin gue ceritain sedikit aja tapi yang seru gitu. Jadi gue sekolah tuh dari taman bermain sampai kelas 3 SMA semester 2 awal di sekolah yang sama. Berarti bayangin tuh gue udah 14 tahun lah di sekolah yang itu. Masa sekolah gue sangat-sangat berkesan buat gue karena gue ini orangnya kenapa gue bisa kayak gini. Maksudnya kenapa gue bisa friendly, gue bisa gampang ketemu orang dan gue gampang deket sama orang. Itu salah satunya karena gue dari sekolah gue yang ini. Karena gue dari kecil emang, gue baru megang HP itu sekitar kelas 6 kan. Jadi dari kecil gue tuh emang suka berkomunikasi, nggak suka main laptop, gue juga nggak suka belajar, gue nggak suka baca buku, gue nggak suka. Jadi emang gue dari kecil sukanya berkomunikasi aja sama orang. Jadi ngobrol, terus sukanya kalau misalnya pulang sekolah gue pasti nggak pernah belajar, gue langsung keluar komplek, gue langsung main sama teman-teman gue. Itu kan maksudnya salah satu sosialisasi lah. Jadi dari kecil tuh gue udah sosialisasi banget. Dibilang kesan di sekolah banyak banget, ada yang sedih, ada yang enggak. Karena gue, gimana ya, terlahir dari sekolah yang sangat senioritas. Kalau kalian tahu, jadi sekolah gue tuh dulu senioritas, which is kayak senior junior gitu loh. Kayak kalau udah senior, lu nganggap juniornya tuh berarti sampah lah gitu loh. Ngerti gak sih? Dan gue merasakan itu pas gue di SMA. SMP gue juga, cuma nggak terlalu segetol SMA lah. Dan masa SMA gue ini cukup berkesan sih di SMA. Karena ya itu senioritas, dan senioritasnya itu nggak apa yang kalian pikir. Maksudnya kayak yang, tapi gue sekolah di Jakarta, jadi Jakarta kan keras nih, maksudnya kayak berantem, nggak jauh dari situ sih. Berantem, dan akhirnya ini mungkin rencana Tuhan apa gimana. Waktu-waktu pas udah mau ujian nasional, sekitar sebulan kemudian ujian nasional, gue dan teman-teman gue itu dikeluarin dari sekolah karena kita suka berantem gitu. Karena jadi poinnya udah
emang poinnya udah nggak mencukupi gitu, emang udah minus gitu poinnya. Jadi guru-guru juga angkat tangan sama kita semua. Jadi benar-benar serentak tuh kita keluar. Guru-guru di saat itu juga, karena kita anak-anak yang baik sebetulnya. Gua kan sosialisasi banget ya. Terus kayak, dan gua dari di SMA gua ini diajarin solidaritas yang bener-bener tinggi gitu. Gue juga sampai sekarang solid gue tuh nggak habis-habis gitu lah. Di saat itu ada 7 orang yang keluar dan akhirnya semuanya jadi ikut keluar. 5 orang yang keluar terus akhirnya semua jadi ikut keluar karena solidaritas itu sebenarnya bego sih. Cuman ya gimana gitu karena solidnya. Karena kalau misalnya yang 5 orang itu keluar, ya kita yang nggak enak gimana sih, udah ngerasa kayak keluarga, ngerti gak sih? Sebenarnya sedih dan akhirnya kita semua itu pindah ke homeschooling gitu. Homeschooling adalah homeschooling kita cuma sebulan di situ dan akhirnya lulus. Dan di SMA itu gue punya kayak bukan geng sih, maksudnya kayak pertemanan gue itu ada 12 orang, 10 orang cowok, 2 orang cewek gitu. Dan kita setiap pulang sekolah pasti kita nongkrong. Setiap pulang sekolah nongkrong di suatu tempat, sekitar jam 5:30 baru balik ke rumah masing-masing. Tapi kadang juga ada yang ke rumah gue, jadi rumah gue tuh dulu dijadiin base camp lah dibilangnya. Jadi ya kita bener-bener solidaritas yang sangat tinggi banget dan banyak kejadian sih. Kayak misalnya contohnya didatengin sama sekolah lain, tiba-tiba di tongkrongan, atau tiba-tiba ada sekolah lain yang tiba-tiba samperin mau ngajak berantem gitu. Dan masa SMA gue tuh lebih ke sana sih, kayak lebih kayak orang-orang tua gue lah gitu. Kalau masa SMA orang tua gue gitu, gangguin guru gitu-gitu sih. Ceritanya awalnya tuh gue gimana ya, gue tuh orangnya emang gak suka belajar banget. Gue lebih suka yang tadi tuh, sosialisasi, berkomunikasi, dan kerja di lapangan gitu, bukan kerja di kantoran. Di saat itu, sebelum itu gue udah pernah main film, cuma jadi cameo. Dan gue di saat itu cuma ngandelin link-link dari nyokap aja kayak, yuk main film yuk ini coba gitu. Akhirnya ya udah gue coba, oke boleh gitu. Jadi belum terlalu serius banget karena emang gue di saat itu masih mikirin yang namanya SMA gitu loh. Gue masih pengen menikmati masa-masa SMA gue gitu. Jadi emang waktu itu tawarannya pas SMA, gue pengen menikmati dulu. Akhirnya gue berpikir kayak kehidupan gue penuh dengan nongkrong dan mau sampai kapan nih gitu. Waktu itu juga nyokap nanya kayak, kamu mau jadi ini nggak? Jadi maksudnya masuk ke dunia entertainment nggak? Di saat itu gue bilang belum mau sih. Nggak tahu kenapa ya, gue tiba-tiba hati gue kayak, gue pengen sekolah di luar negeri ya gitu. Gue pengen kerja di luar negeri gitu. Akhirnya gue bilang ke nyokap, gue bilang, mah aku mau coba sekolah di luar negeri dong. Kamu mau di mana? Pengen coba di Amerika gitu. Gue cuma ngomong gitu doang tuh. Itu sekitar berapa bulan kemudian gitu loh. Tiba-tiba seminggu sebelum gue berangkat, dan gue dalam pikiran gue di saat itu karena gue homeschooling. Jadi gue mikir kayak, gue kayak nggak bisa deh kalau ke luar negeri karena gue homeschooling dan gue nggak suka belajar gitu loh. Kayak gue nggak bisa sih gitu. Karena di Amerika tuh wah pintar-pintar apa segala macam ya ada, gue di sana tuh nggak bener gitu loh. Terus akhirnya coba pikirin lagi. Tiba-tiba seminggu sebelum gue berangkat, nyokap gue bilang kayak gini, minggu depan kamu berangkat ya ke luar negeri, ke Amerika. Terus ya kamu sekolah di sana. Dan sebelumnya udah dicari, cuman perasaan gue tuh kayak belum mau berangkat, tau gak sih? Kayak nggak berangkat, kayak masih di sini gitu. Minggu sebelumnya nyokap gue cuma bilang kayak, bang, ini minggu depan kamu berangkat tanggal 29 September. Oh, gue cuma kayak, oh oke. Dan itu situasinya gue lagi kerja di coffee shop gitu lah, coffee shop deket rumah. Jadi gue jadi baristanya karena di saat itu gue mikir kalau di Amerika pasti gue pengen kerja yang kerja kotor gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak masalah dengan kerja kotor, dengan cuci piring, dengan apa segala macam gitu. Gue nggak masalah sih gitu kan. Pas nyokap bilang minggu depan gue berangkat ya, gue cuma kayak oh oke. Ya udah oke. Berjalannya waktu, gue ketemu teman-teman gue, kayak gue berangkat nih gini. Besoknya gue berangkat, gue masih belum ngerasa gue berangkat. Belum ngerasa aja gue ke Amerika gitu kan. Besoknya gue jam 9 malam, yuk packing gini segala macam. Teman-teman gue datang semua ke rumah dan di situ gue baru ada merasa kayak, wah ini kayak gue ninggalin nih. Gue pergi beneran nih gitu loh. Gue pergi beneran, ninggalin Indonesia, ninggalin teman-teman gue semua. Tapi kerasanya tuh belum sampai yang puncaknya banget. Gue berangkat dengan nyokap gue satu mobil ke airport. Teman-teman gue juga ngikutin di belakang. Di airport ketemu lagi teman-teman gue yang rame dan kita masih makan di situ. Kita masih makan dan itu gue masih belum ngerasa. Kayak rasanya tuh ngeliat teman-teman gue lagi kumpul gitu, ngerasanya kayak gue lagi nongkrong aja. Belum ngerasa gue ke Amerika. Pas udah nyokap gue nyamperin kayak, yuk berangkat yuk. Di situ gue udah mulai agak-agak deg-degan sih. Pas gue jalan, teman-teman gue ngikutin, terus gue ngeliat ada pelang gitu kan, keberangkatan internasional. Gue lemes seketika tuh. Teman-teman gue tiba-tiba peluk gue dari belakang. Di situ gue bener-bener langsung gue masih pengen sama mereka gitu loh. Dan gue mikir kayak, lu kalau di zona nyaman lu banget nih, lu nggak pengen keluar, ngerti gak sih? Karena zona nyaman gue mereka nih.
mereka berdua belas ini nih sama teman-teman gue yang lain gitu loh. Nangis sejadi-jadinya, dipeluk. Wah, adik gue ya, yang gue sering berantem sama adik gue nangis cuy. Aduh, gue nggak bisa berkata-kata sih di saat itu kayak, karena gue nggak percaya gue berangkat. Dan akhirnya gue berangkat, sampai di sana gue seminggu nggak keluar kamar karena baru kan, dan culture shock juga. Terus gue seminggu tinggal di rumah tante gue seminggu nggak keluar kamar. Gue cuma bisa nelponin teman-teman gue kayak orang gila. Dan gue masih nggak percaya gue di sini gitu loh. Om gue ngetok-ngetok kamar kayak bilang, yuk kenalan yuk, ada teman-teman Indonesia gitu. Terus gue bilang nggak mau, gue nggak mau. Akhirnya setelah seminggu coba jadiin aja keluar. Akhirnya gue keluar. Pertama kali gue keluar dari rumah dan gue melihat yang namanya, wow, gila. Gue bukan di Indonesia nih dan gue harus survive dengan cara gue sendiri gitu. Akhirnya gue menjalani studi gue, apa yang gue mulai gue harus selesaikan. Di saat itu gue mulai gym di situ karena teman-teman gue di sana pada nge-gym kan, dan di situ di saat itu gue kayak kurus krempeng gitu, orang Indonesia yang kurus krempeng banget. Dan gue di Amerika itu juga kerja, nggak cuma sekolah. Gue kerja, awalnya gue jadi cuci piring, dan gue di saat itu bener-bener nangis terus karena kayak, maksudnya gue gini, Bang lu kayaknya mau kerja, ayo dong kerja gitu. Tapi gue tiba-tiba pas udah di hari H tuh gue takut gitu, ngerti gak sih? Dan akhirnya gue bisa bertahan di cuci piring itu sekitar semingguan lebih, hampir 2 minggu. Dan gue berdoa sama Tuhan, gue bilang mau sampai kapan Tuhan aku cuci piring terus gitu. Aku kayaknya gak kuat nih. Terus akhirnya gak tau kenapa ya, gue cuci piring tidak selesai nih, udah kelar nih malam-malam. Terus bosnya datengin gue, kamu bagus kerjanya, kamu pernah bikin sushi gak? Itu ternyata restoran Jepang, emang restoran Jepang. Terus ditanya, kamu pernah bikin sushi gak? Oh gak pernah, tapi aku suka banget sushi tante, kamu mau coba gak bikin sushi? Dan gue langsung di-train sama sushi chefnya, head chefnya, di-train gini segala macam. Dan sushi chef ini gue di depan, jadi kayak gue nanganin orang. Dari kebetulan bahasa Inggris gue di saat itu belum terlalu bagus, dan itu tantangan juga buat gue. Gue bisa bahasa Inggris itu dari pas gue ke Amerika, gue berinteraksi dengan orang, akhirnya gue bisa. Pada akhirnya bosnya datengin gue lagi, oke, kamu officially jadi sushi chef. Oke, gue jalani hari-hari gue sebagai sushi chef. Terus gue ketemu orang-orang, ya itu bener-bener pengalaman yang begitu indah banget. Dan di sana gue punya satu sahabat juga yang udah nolongin gue dari nol sampai detik ini juga dia masih nolongin gue kemanapun. Jadi bener-bener sahabat gue di sana banget, dan dia sekarang masih di sana, namanya Iksan. Gue cuma mau bilang thank you banget lo udah nemenin gue waktu itu. Akhirnya selama 6 bulan gue di sana, gue harus pulang untuk mengurus visa-visa dan dokumen-dokumen yang belum gue selesaikan. Gue pulang untuk balik lagi ke sana, bukan untuk stay di Indonesia. Dan pas gue pulang itu di bulan Maret. Mau pulang tuh gue baca berita bahwa ada virus yang ditemukan di Cina, Wuhan. Tapi di saat itu gue pas baca berita, kan gue udah mau pulang ya, gue nggak tahu kalau itu tuh udah menyebar luas banget gitu loh di bulan Maret itu. Dan gue di saat itu gue tahu Indonesia belum kena. Dan di saat itu gue tahu Amerika belum kena. Dan gue pulang ke Indonesia, gue menyiapin dokumen, tiba-tiba corona mulai menyebar luas. Gue nggak tahu kenapa itu tiba-tiba akhirnya Amerika close border. Cita-cita gue ketunda 2 kali, yang kedua kalinya. Akhirnya gue nggak bisa balik, itu benar-benar sedih banget. Nyokap gue bilang, kamu mau online nggak dari sini? Cuma setelah dipikir-pikir, buat apa ya gue online? Terus gue nggak di sana gitu, terus cuma dari komputer aja gitu, kayak gue mikir kayak enggak deh. Maksudnya gue nggak mau membebani nyokap gue juga di saat itu. Dan akhirnya gue, ya udah, gue kuliah di Indonesia aja. Jadi sebenarnya cita-cita gue tuh dari dulu emang gue pengen banget jadi pemain bola. Cita-cita gue itu tersingkirkan gitu aja karena bodohnya gue. Gue juga sebenarnya ada 2 sih, ada 2 alasan. Karena gue cedera, gue jatuh di belakang gue. Karena kebegoan gue juga, gue main bola tapi pakai sepatu futsal, loncat tinggi terus jatuh, terus kayak pas di saat itu gue inget banget kuning, jadi kayak hampir buta sih. Dan sampai sekarang gue nggak bisa duduk sila karena itu. Udah tahu bengkak memar gitu ya, dan di tulang belakang. Gue nggak langsung bawa ke rumah sakit atau apapun. Jadi gue dalam hati gue bilangnya, ini mah sembuh alami gitu kan. Udah sempet ronsen, tulang ekor gue emang agak bengkok gitu, cuma it's fine katanya, kata dokter. Dan yang kedua, alasan kedua kenapa gue nggak jadi pemain bola, di saat itu gue akan dikirim ke Belanda sama bokap gue, dan gue ketahuan ngerokok di kelas 2 SMP. Gue nggak tahu deh waktu itu, gue lupa ketahuan ngerokoknya gimana. Kalau nggak salah dari foto HP temen gue yang ngefotoin, tapi masih ada di HP gue gitu. Dan waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Singapura sama bokap gue sama kakak gue, terus lagi ngomongin kapan nih mau berangkat ke Belanda untuk kamu sekolah bola di sana. Tiba-tiba di saat itu bokap gue ngeliat, pokoknya lagi ngeliat foto-foto
foto-foto, emang lagi liat foto-foto di HP gue, tiba pas lagi slide-slide gini, kamu ngerokok nih sekarang? Ya di saat itu, oh yaudah. Karena bokap gue tuh orang yang keras, dan dia selalu orang yang selalu kasih nasihat ke gue. Gue sama bokap gue tuh udah kayak, gimana ya, udah kayak temen, bukan kayak anak ke bokap gitu. Dan di saat itu gue emang kecewain dia banget, karena yang ngedorong gue sekolah bola itu emang bokap gue. Lo harus disiplin, lo harus tepat waktu, lo harus apa, pokoknya itu emang bokap gue. Dan di bola itu, kalau lu mau jadi superstar, lu mau jadi salah satu yang besar gitu, ya lu harus mengikuti step-stepnya dulu gitu kalau lu mau jadi superstar gitu kan. Dan bokap gue ngajarin itu semua, tapi gue nggak lakuin. Dan gue emang nggak suka ngerokok, tapi gue nggak tahu kenapa itu mungkin lagi apes banget. Tiba-tiba ke foto gitu, dan akhirnya bokap gue tahu, dan bokap gue dan itu bukan salah bokap gue, itu salah gue. Karena bokap gue dari awal udah bilang, kalau lu mau jadi pemain bola ya lu nggak boleh gini gitu. Padahal gue udah sempet main bola sama pelatih gue Rahmat Darmawan, kalau kalian tahu. Terus gue udah sempat ikut latihan seleksi timnas untuk U14 dan semua terabaikan gitu. Tapi sampai sekarang gue masih suka main bola, apalagi kalau saya kan juga cita-citanya kan sama kan kayak gue. Jadi gue benar-benar cocok banget sih sama dia. Sampai sekarang kita juga masih suka main bola bareng sama teman-teman gue. Seminggu sekali sih paling gue harus ada main bola gitu. Gue lahir di keluarga yang sangat religius. Keluarga bokap gue sangat religius, sangat cinta Tuhan dan taat dengan Tuhan. Bokap gue pendeta, om gue pendeta, nyokap gue kerjanya karyawan swasta. Pas gue masih kecil, ini sebenarnya deep talk gitu lah, kayak deep banget gitu. Jadi bokap gue yang bernama Jesse Lantang dan nyokap gue yang bernama Debbie Debra itu bokap gue dan nyokap gue. Dan di umur gue 3 tahun, mungkin di saat itu gue belum merasakan ya kehilangan nyokap atau bokap, belum bisa merasakan. Cuma di saat gue umur 3 tahun, bokap nyokap gue pisah rumah, dan gue belum ngerti apa-apa. Dan di saat itu nyokap gue emang orang yang sangat pekerja keras banget. Setiap hari mungkin gue sampai SMP aja, gue mungkin setiap hari nggak bisa ketemu dia karena baru ketemu tuh di weekend. Pulang sekolah, gue misalnya nongkrong atau apa segala macam, dan dia belum pulang, gue udah tidur, dia belum balik, dan gue besok sekolah, dia belum bangun. Jadi hampir setiap hari itu gue nggak bisa ketemu dia pas gue lagi masa sekolah. Dan kebetulan gue pas awal dari kecil gue tinggal sama bokap. Karena nyokap gue sangat bekerja keras dan saking sibuknya, gue tinggal sama bokap gue. Dan mungkin sekali-sekali waktu itu gue emang sering ketemu nyokap gue seminggu sekali gitu. Dan gue sekolah juga, jadi gue dari kecil sama bokap gue emang. Sampai 3 SMP baru gue pindah ke nyokap gitu. Kalau kalian pengen tahu keluarga gue seperti apa, budaya keluarga gue seperti apa, gue beruntung banget gue punya keluarga seperti ini. Gue beruntung banget, sangat beruntung. Karena menurut gue, mungkin kalian berpikir kayak, oh orang tuanya Pangeran sudah berpisah, jadi keluarga udah nggak harmonis gitu keluarga gue, seakan-akan udah nggak harmonis. Tapi gue beruntung banget karena kebanyakan di luar sana banyak orang tua yang sudah berpisah sudah tidak harmonis. Karena ini untuk para orang tua, kalau kalian berpisah itu pasti dampaknya ke anak. Dan gue beruntung dan gue bersyukur kepada Tuhan karena gue sampai detik ini gue nggak ada penyesalan atau kepahitan di hati gue. Gimana ya, yang ganjel gitu di hati gue sama nyokap bokap gue karena udah pisah. Mungkin emang itu di jalannya Tuhan. Nyokap gue sekarang sudah punya suami lagi, dan kebetulan gue tinggal sama nyokap gue sekarang. Dan bokap gue juga sekarang udah punya istri lagi. Dan kita semua, yang kerennya kita semua harmonis dan kita suka ketemu. Kalau lebaran keluarga bokap gue datang ke keluarga nyokap gue, kalau Natalan keluarga nyokap gue datang ke rumah bokap gue. Jadi itu tidak ada perpecahan dan apapun itu tidak ada. Dan kalian bisa lihat foto-foto di sini keluarga gue yang sangat menyenangkan ini ada di sini semua, kalian bisa lihat. Oke, so itu perjalanan keluarga gue. Mungkin karena dari ya itu balik lagi ke SMA, ke masa kecil gue. Karena gue terlalu solid dan terlalu peduli sama orang dan care gitu loh, misalnya perhatian segala macam. Itu udah dari kecil gue begitu. Gue nggak bisa ngelihat, misalnya gini ya, ini contoh kecil, gue sama Yesaya atau gue sama Daniel atau gue sama siapa, gue makan terus dia nggak makan, gue nggak bisa ngelihat dia nggak makan. Dan gue nggak bisa ngelihat temen gue tuh susah, nggak bisa ngelihat gue, nggak tahu kenapa. Itu udah tumbuh dari gue kecil. Dan kalau di sosial, gue terlalu sensitif banget ngelihat orang-orang yang susah di jalan. Maksudnya yang dalam artian bukan, gue gak pernah ngeliat orang miskin, orang kaya sih, gue gak pernah ngeliat kayak gitu. Cuma
susah dalam artian nggak bisa makan. Tiap orang kan punya kemauan mereka tersendiri gitu kan, kayak gue pengen ini, gue nggak tercapai gitu. Dan gue paling sensitif di jalan, terus ada yang minta-minta. Sebenarnya nggak bisa juga kelebihan, maksudnya kayak kan kalau sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya. Setiap lu ngasih orang gitu, kayak human trafficking, ngerti gak sih? Human trafficking kayak setiap orang ini terus kasih kan, maksudnya nggak bisa kayak gitu juga. Cuma nggak tahu kenapa gue selalu nggak bisa gitu, kayak ngelihat ada pengamen atau apa, karena menurut gue itu talenta aja. Talenta yang karena di Indonesia menurut gue orang-orang kita tuh sangat penuh dengan talenta, tapi nggak tersebar luas, nggak kayak expose. Jadi gue selalu kayak pengamen, maksudnya yang di jalan gitu, gue selalu punya hati buat mereka. Gue selalu kalau di jalan gue selalu ngasih. Itu bukan gue karena kasihan. Gue kasih tau ya sama kalian semua, itu bukan karena gue kasihan, tapi gue peduli sama mereka. Jadi gue ngasih ke mereka nih kayak kasihan banget ya. Jadi kalau ngasih orang, misalnya kayak kalian punya sensitif yang sama kayak gue, kalian harus ubah mindset kalian dengan berpikir kayak gue ngasih ini bukan karena kasihan. Ubah mindset kalian, ngasih itu jadi peduli gitu. Kalau gue sih seperti itu, kayak secara tidak sadar kan kasihan banget ya dia gitu. Itu hati yang harus dan mindset yang harus dirubah. Gue peduli sama dia gitu. Jadi gue selalu ngasih hati banget gue kalau orang-orang yang di jalan seperti kayak human trafficking. Jadi gue sensitif dalam hal seperti itu. Sampai sekarang yang buat gue gak nyerah, nomor satu sih udah pasti Tuhan. Karena kalau gak ada dia juga gue gak ada Tuhan. Karena Tuhan setiap hari ngobrol sama gue. Kalau misalnya gue butuh apa-apa atau apa segala macam, gue pasti selalu cerita dulu ke Tuhan. Baru gue cerita ke sahabat-sahabat gue, ke Yesaya, ke semua, baru gue cerita gitu kan. Yang kedua, gue gak tahu kenapa ya, dari kecil gue sampai detik ini sekarang, gue gak pernah disekelilingi sama orang-orang jahat. Gue selalu dikelilingin dengan orang-orang baik gitu. Dan gue bersyukur dan gue berterima kasih mungkin sama Tuhan dan sama diri gue sendiri, karena gue punya orang-orang baik di sekeliling gue yang selalu ngasih gue nasihat dan lain sebagainya. Emang yang bikin gue gak nyerah sih mereka sih, Tuhan dan orang di sekeliling gue dan diri gue sendiri terutama. Oke, jadi itu jawaban-jawaban gue, itu kisah hidup gue, pertanyaan-pertanyaan yang keren, pertanyaan yang bagus. Thank you Pinky, Franz, Reksa, dan Mas Adis, thank you so much. Pertanyaan yang keren dari tim gue. Thank you so much buat kalian yang sudah mau nonton. Ini kisah hidup gue yang sederhana dan ya gitu-gitu aja. Tapi emang ada step by step gitu. Kalian kalau nonton ini tiru positifnya aja. Kalau negatif kan itu udah masa lalu ya. Karena emang masa lalu ya biarlah berlalu ya kan. Jadi tips-tips dari gue, nilai-nilai dari gue kalian bisa ambil sendiri di video ini. Pokoknya yang di luar sana yang lagi berjuang dalam hal apapun, pokoknya kalian harus tetap semangat, tetap berusaha, dan nggak boleh nyerah. Karena semua pada waktunya akan indah dan akan baik-baik saja. So jangan nyerah. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen. Kalau kalian mau komen silakan. Kalau kalian mau like boleh, itu aku butuh banget. Kalau nggak suka boleh di dislike. Boleh juga nggak di dislike. Boleh juga nggak di like. Dan share ke teman-teman kalian juga yang butuh nilai-nilai dari aku, pengen tahu kisah hidup aku. Paling penting kalian juga harus subscribe YouTube Jack Angel and nyalain notification bell-nya. So, thank you guys for watching. Salam anget dari Jack Angel. Jalnya mana ya? Jal! Nggak ada Jalnya. Dadah, Jack Angel. Bye-bye, Jack Angel. Nonton terus ya, bye-bye.